warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembukaan acara wahana pengkaderan anggota tahap pertama WAPA 1. Puji syukur kami ucapkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menambah keberkahan acara kita pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama dengarkan lantunan ayat suci yang akan dibacakan oleh Saudara Deden Priawan. Kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Selanjutnya, mari kita dengarkan bersama pembacaan sholawat Nahdatain oleh saudara muslimin. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahi wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qiraatul Fatihah li Sayyidina Muhammadin Sayyidil Anam wa li sairil ikhwanil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim wal kiram min ajma'in. Al-Fatihah. Li sahibil hizbi maulana Abdul Madaris wal masajid muassis Nahdlatul Watan Syekh Muhammad Zainuddin Abdul Majid
الفنصوري والسروئي ولمحبه الفاتحة. لجميع العلماء العاملين والأولياء العارفين ولوالدينا ولمشايخنا ولنهدي ولنهديات ولجميع المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات بسر الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalliya wa tusallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in wa antu ambira nahdatal watani wa nahdatal banati bi furu'ihima ila yaumiddin wa antam surana wa taftah alaina wa tarzuqana wa tahfazuna wa taghfir lana wali jami'il muslimin ya Allah ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Al-Fatihah. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mas Himpunan Mahasiswa Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah. Tugaskan mulia
Terima kasih. Selanjutnya dipersilakan kepada tamu undangan dan hadirin untuk duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Yang terhormat Bapak Bupati Dompu, Bapak Abdul Qadir Jailani, yang kami hormati Bapak Asisten 1, yang kami hormati Ketua Dewan Pimpinan Daerah Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah, Pimpinan Wilayah Hima, Pimpinan Daerah Hima, dan yang terhormat abang kami, Abang Bahar, Abang Dayat, yang sudah luar biasa mewujudkan kegiatan ini sehingga terwujud. Dan yang terhormat Ketua Nahdlatul Watan, Ketua Pemuda Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah, zolim yang berbahaya dilarang oleh agama kita untuk mengkritiknya. Itulah perintah. Apalagi pemimpin kita hari ini. Ini perintah agama. Kalau memang kita paham agama, ya jangan bawa nama agama. Ya, jangan bawa nama agama kalau kita tidak paham agama itu apa. Salawat serta salam kita sampaikan kepada manusia yang mulia, manusia yang tidak pernah digaji, jiwa raga harta benda beliau korbankan untuk membela agama sehingga kita menikmati agama Islam sampai hari ini. Nabi Muhammad tanpa sholat, tanpa jihad sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala masuk surga. Tapi bengkak kakinya, bengkak matanya karena menangis takut di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap hari pulang pergi Mekah, Madinah untuk mendakwakan agama Allah, bukan sanjungan, pujian yang Rasulullah SAW dapatkan, tapi cacian, bahkan dilempar dengan batu, keluar darah. Nah, itulah perjuangan Rasulullah SAW. Dan bagaimana dengan perjuangan kita hari ini yang belum dijamin masuk surga, dan kita bukan nabi pula. Ya oleh karena itu, harapan kita di jiwa-jiwa pemuda itu harus tertanam jiwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri tauladan kita. Salawat dan salam dicurahkan juga kepada para sahabatnya, keluarganya, dan para pengikutnya yang sudah mau berjihad. Hari ini sudah tidak ada lagi jihad seperti itu Islam. Hari ini jihad melawan kenakalan remaja, melawan narkoba, melawan kebodohan. Itulah jihad kita hari ini. Kenapa kita tidak pernah mampu melakukan jihad seperti itu? Sedangkan jihad ternyata ada satu yang menjawab kenapa Islam itu menang, yaitu semangat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Semangat itulah yang tertanam. Seperti Indonesia. Indonesia bisa merdeka dijajah 360 tahun oleh Belanda dan Jepang. Dengan sebilah bambu runcing, Indonesia bisa merdeka. Ternyata dengan satu jawaban, semangat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Semangat ini harus tertanam. Senjata, bom, pesawat tempur mundur dengan semangatnya orang Indonesia dan bersatunya siapa pada saat itu? Tanggal 28 Oktober tahun 1928, disitulah pembentukan organisasi kepemudaan.
dijadikan hari Sumpah Pemuda. Nah, seperti apa yang kita lakukan hari ini? Mudah-mudahan kita dikelompokkan di situ. Kita memahami kepemimpinan itu seperti apa? Memahami orang-orang sekitar kita itu seperti apa? Makanya Pak Bupati, saya punya program. Program namanya jadi Bupati Sehari. Itu di Hero Camp Bupati Sehari. Di program itu Pak Bupati kita punya program Hero Camp namanya, artinya kemah pahlawan. Kita undang para pemuda, kita adakan kegiatan jadi Bupati Sehari. Dan kita suruh pecahkan 17 masalah. Masalah pertanian, masalah peternakan, masalah pendidikan, masalah kepemudaan. Semua masalah seperti nama-nama menteri itu nama-nama dinas. Itu yang kita tulis. Bingungnya mereka luar biasa Pak. Karena ini bicara masalah konsep, bukan hanya bicara doang. Sudah ada konsep, tapi menjalankan itu yang lebih sulit lagi. Maka kita harus paham. Bukannya kita membicarakan keburukannya. Hari ini kegagalan Indonesia, kegagalan dunia, membicarakan keburukan, tapi bukan memperbaiki keburukan itu. Beda dengan yang kita lakukan di sini. Pak Bupati, kalau anak-anak yang bermasalah narkoba segala macam seperti yang disebutkan oleh Ibu Wagub di Universitas Muhammadiyah kemarin itu, ya mau dia narkoba, mau dia tato, kalau sudah masuk wilayah ini, bukannya jadi buruk, jadi baik. Itu yang kita cetak selama ini, selama 18 tahun. Itu Pak Bupati yang kita lakukan selama ini. Dan harapan kami, mohon maaf, yang nggak bisa bercerita lama dan waktunya singkat. Untuk adik-adik mahasiswanya, kenapa saya masih berdiri hari ini? Karena ada pertanyaan, bagaimana kamu bisa nikah? Bagaimana kamu bisa hidup? Bagaimana kamu bisa ini? Kalau kamu ngajar gratis terus 18 tahun ngajar gratis. Subhanallah. 18 tahun. Saya berpikir dalam Al-Quran itu mengatakan, ya orang-orang terdahulu adalah pelajaran bagimu. Fir'aun yang punya kejayaan, kekayaan, gara-gara satu, dia tidak melaksanakan kebaikan, dia tidak menjalankan perintah Allah, Allah hancurkan. Karun yang punya kekayaan, tanpa Allah mencabut kejayaan, kerajaan dan kekayaan itu, Allah hancurkan, gara-gara tidak mau menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kita lakukan hari ini, perintah Allah yang maha kuasa atas segalanya, yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang tiada menjadi ada, yang mati menjadi hidup, yang hidup menjadi mati. Coba kita pandang gunung, langit, matahari, itu penciptaannya. Tapi kita lebih condong mendengar perkataan manusia daripada perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita sadari, siapakah yang menciptakan kita hari ini? Allah. Belajar dari rumah makan gratis di Jogja itu. Kalau kita pikir-pikir pakai logika, rumah makan gratis pasti hancur. Di mana dia dapat modal? Yang punya anggaran ratusan miliar, triliunan, bisa bangkrut. Tapi gara-gara dia buka makan gratis untuk orang, kebaikan, karena perintah Allah sudah makin berkembang rumah makannya. Itulah yang dilakukan oleh para nabi, sahabat. Nggak pernah takut. Karena perintah ini adalah perintah Allah. Bukan perintah manusia, bukan perkataan manusia. Itu yang harus tertanam pada jiwa adik-adik. Sebagai mahasiswa, ya masa depan bangsa ini ada di tangan kalian, ada di pundak kalian. Makanya Bung Karno meminta 10 pemuda, dan ini sudah lebih. Saya sendiri aja bisa ratusan orang mengajar setiap hari sampai hari ini. Apalagi kalau 1-2 lebih daripada itu. Jiwa Rasulullah SAW harus tertanam dalam diri kalian yang tidak pamrih, ya, yang tidak digaji oleh siapapun. Yang kedua, jiwa pahlawan yang memerdekakan Indonesia. Mereka rela mati di medan perang. Bagaimana Indonesia bisa merdeka? Coba Indonesia tidak merdeka hari ini, maka Indonesia bagaikan Palestina yang diserang oleh Yahudi. Tidak ada sekolah, bahkan makan pun tidak nyaman di sana. Tapi Indonesia, pahlawannya berkata, kalau kami tidak perang hari ini, kalau kami tidak berperang hari ini, maka generasi Indonesia akan hancur ke depan. Kami rela mati hari ini demi anak cucu kami. Mereka tidak minta balasan. Mereka tidak ada tanah. Kalau kamu memerdekakan Indonesia, kami kasih tanah kamu nanti kalau nggak ada, Pak, karena mereka mati di medan perang.
Dan hari ini kita ada di ruangan AC, masih saja kita mengkhianati orang-orang di sekitar kita. Kita digaji, masih saja kita tidak bersyukur. Jiwa itu yang tertanam, harus tertanam dalam jiwa pemuda. Dan harapan kami kepada orang tua kami, doakan kami, doakan kami. Kami tidak pernah mengharapkan apapun. Makanya mohon maaf Pak Bupati, kami bukannya tidak mau bersilaturahmi. Kami sayang pada Pak Bupati, kami cinta. Hanya doa Pak Bupati, kami paham. Kami paham bagaimana penderitaan Pak Bupati dan kami dengan anak berdoa. Ya Allah, lindungi pemimpin kami. Dia baik ya Allah. Beliau baik ya Allah. Lindungilah. Kalau di Malaysia, seluruh masjid di seluruh Malaysia itu mendoakan. Ya Allah, selamatkanlah pemimpin kami. Di Indonesia jarang saya dengar. Jarang saya dengar. Kenapa pemimpin tidak didoakan? Wajib kita doakan. Makanya Pak Bupati, doa itu lebih mustajab daripada kritikan-kritikan itu hanya omongan doa. Perkataan tidak akan merubah, tapi perbuatan Pak Bupati itu akan merubah karena Allah itu adil. Allah itu tidak melihat perkataan manusia, makanya mulut nanti dikunci. Karena perkataan itu tidak, Allah saja yang maha kuasa yang tahu hati kita, dikunci mulutnya. Karena saking tidak percaya dengan mulut. Tapi yang membuktikan kebenaran itu adalah perbuatan. Atasnya baik. Dan yang terpenting, harapan kami semua di sini, doa terbaik, jaga selalu kesehatan Pak Bupati, tetap istiqomah dalam kebaikan. Insya Allah ada anak-anakmu di belakang dan kami selalu mendukung. Itu saja, mohon maaf atas kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Teacher Abu. Masya Allah, pada intinya pemuda ini adalah hormat kepada Bapak, kami persilahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Asisten 1 Sekretariat Daerah Kabupaten Dompu, yang saya hormati pimpinan dan seluruh jajaran Hima Pusat, Teacher Abu, yang kalau saya kesini selalu menggelorakan semangat yang sangat luar biasa, menggugah perasaan kita semua. Kalau saya seringkali ke sini, maka sesering itu pula saya meneteskan air mata. Yang saya hormati dan muliakan seluruh hadirin hadirat yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, sebagai insan yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita selalu bersyukur, memanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha menentukan segala sesuatu yang terjadi di langit dan di bumi, Tuhan yang telah mencurahkan berbagai nikmat serta rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari yang berbahagia ini, pagi hari yang berkah ini, kita masih diberi kesehatan, kesempatan untuk mengikuti acara atau kegiatan pembukaan wahana pengkaderan anggota tahap pertama WAPA 1, pengurus cabang persiapan Himpunan Mahasiswa
Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah atau HIMA NWDI Kabupaten Dompu dengan tema terbinanya kader profesional moralitas yang berkhidmat kepada umat dan bangsa. Selanjutnya selawat serta salam senantiasa kita curah limpahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umat yang selalu setia dan istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya. Yang hadir pada kesempatan ini tergolong umat yang akan mendapatkan syafaat yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati dan muliakan, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih dan salam hormat dari Ibu Wakil Gubernur NTB, Ibu Haja Siti Rohmi Jalilah, yang tadi telah menelpon saya, menyampaikan bahwa Pak Bupati harus hadir di acara ini. Beliau menyampaikan salam kepada seluruh yang hadir. Mudah-mudahan Pak Bupati bisa mewakili saya yang memberikan sambutan, dan alhamdulillah saya bisa berkesempatan hadir di sini. Pertama-tama saya ingin menyambut apa yang disampaikan oleh Adinda Abdu tadi, Abu maksud kami, bahwa memang manusia diciptakan ke muka bumi ini pertama-tama dan yang paling utama adalah untuk menyembah, menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang taat. Kemudian yang kedua adalah menjadi khalifah di muka bumi ini. Jadi setelah menyembah atau menjadi hamba yang baik, kemudian juga menjadi pemimpin, mulai dari pemimpin dalam keluarga, kemudian dalam sekolah, dalam daerah atau negara. Maka pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa tidak ada manfaat bagi kita yang hidup bila tidak bermanfaat bagi orang lain, apalagi sesama muslim. Ini luar biasa. Hampir saja Teacher Abu tadi membuat saya menangis terseduh-seduh, karena beberapa bulan, beberapa minggu, dan beberapa hari kemarin kami sedang didera berbagai protes, berbagai kritik yang biasanya kami sangat menerima dengan baik, tapi terakhir di akhir-akhir ini saya sangat merasa sedih. Jadi kalau kritik itu harusnya bisa memberikan saran masukan, ditambah saran masukan, tidak hanya kritik saja, mencarikan solusi, tapi akhir-akhir ini justru kritikannya menyerang secara personal, secara pribadi, menyatakan hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang kami perjuangkan, kami lakukan. Nah, itulah kenapa saya tersentuh. Ternyata di sekolah ini berbeda pemikirannya. Di sini luar biasa, mereka berjuang, belajar, mencari ilmu hanya untuk ilmunya bermanfaat bagi daerah, bermanfaat bagi agama. Nah, di luaran, tapi tidak semua, hanya beberapa gelintir orang yang mau ditunggangi, yang mau dimanfaatkan. Mereka sebenarnya mantan mahasiswa yang pintar, hanya saja ya karena kepentingan. Kemudian yang tadinya moralitasnya baik-baik saja, setelah selesai kuliah justru sedikit berubah. Ya, jadi ilmu itu harus disertai dengan moralitas dan akhlak.
Yang paling utama adalah akhlak. Sementara segelintir yang saya sampaikan tadi minim sekali akhlaknya. Mereka sengaja mencari-cari kesalahan, kekeliruan, padahal kita semua manusia ini punya kelemahan, punya kekeliruan. Mereka harus paham. Tapi ya itulah, kami sebagai pejabat politik tentu saja ini adalah ujian, adalah cobaan yang memang harus dihadapi. Ya. Jadi demokrasi itu seperti itu. Tidak perlu takut, tidak perlu bersedih berkepanjangan. Kita harus mencari cara gimana segelintir orang tadi bisa paham, bisa memahami bahwa kami sangat membutuhkan mereka untuk mengkritisi. Kami sangat butuh. Hanya saja dalam menyampaikan kritikan, jangan sampai ya menyerang secara pribadi atau menyatakan bahwa kami telah berbuat, tapi disampaikan bahwa kami belum sama sekali berbuat. Tidak ada pencapaian dari pemerintahan AKJSA. Seperti itu penyampaiannya. Sementara kami sampai hari ini, kami tidak selamat kalau kami tidak habis-habis berpikir untuk kepentingan masyarakat, untuk kepentingan rakyat. Ya, kenapa di penyambutan saya terakhir di demo terakhir itu sedikit panas? Karena berkecamuk dalam jiwa saya. Saya sudah berusaha berjuang keras, tapi masih juga ditanya apa manfaat Pak Bupati itu datang jalan kiri kanan, bolak-balik ke pusat, ke provinsi. Itu yang ditanyakan. Hanya saya menjawab, semua manusia, dia hanya bisa berjuang, berikhtiar, bekerja keras. Tapi muanya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penentu keberhasilan dari ikhtiar tersebut. Bukan setelah kita berjuang lalu tiba-tiba seperti membolak-balikan telapak tangan. Jadi kita ke pusat, ke Jakarta, kita datang kaitan dengan fenomena atau dinamika harga gabah. Saya datang ke Kepala Badan Pangan Nasional, ya semuanya guna mencari solusi bagi keluhan petani atau rintihan petani. Tapi lagi-lagi ditanya apa manfaat Bapak ke sana? Padahal kan pemerintah pusat itu tidak hanya berpikir untuk daerah kita saja. Mereka juga sama halnya dengan pemerintah daerah, pemerintah terkecil gitu. Juga mempertimbangkan, jadi ada 8 kecamatan, kemudian ada 81 desa dan kelurahan. Nah itu sama artinya gitu. Kalau kita dengan keterbatasan anggaran kita, keterbatasan fiskal, tentu tidak semua wilayah di Kabupaten Dompu kita bisa memberikannya, walaupun mereka telah mengusulkan atau membawa proposal atau apapun. Ya, tentu saja dengan sering hadir ke sana, sowan, tentu pemikiran kami, ya daerah kita akan diprioritaskan itu. Tapi alhamdulillah hari ini pun saya tidak perlu berbicara banyak. Hari ini kita didatangi oleh pimpinan Bulog pusat, provinsi dan seluruh jajarannya. Jadi kenapa mereka hadir? Karena itu tadi, kita sering hadir ke sana, sering datang berkunjung, silaturahim, meminta dukungan, bantuan pusat maupun provinsi, sehingga mereka hadir pada saat ini. Saya mengusulkan di daerah kami butuh RMU, kemudian dryer dan gudang sebagai tempat untuk menyerap gabah padi. Alhamdulillah mereka hadir ke sini. Tentu insya Allah. Kenapa saya usulkan itu? Karena keluhan para petani hari ini, mitra daripada Bulog semena-mena, semau-maunya menghargai gabah petani. Dengan adanya
usulan, mudah-mudahan ini berhasil dengan adanya pembangunan penggilingan besar ataupun dryer pengering, mudah-mudahan bisa menjadi penyeimbang harga bagi gabah petani di Kabupaten Dompu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak, saya bangga hadir di sini, saya ada di sekeliling orang-orang yang insya Allah menjadi generasi terbaik bagi daerah dan bangsa Indonesia. Ya, jadi apa yang kami sampaikan tadi mulai dari teacher Abu itu menjadi pembelajaran bagi kita semua, perlu dipetik hikmahnya. Kita belajar ini bukan menjadi manusia yang hebat, yang pintar lalu nanti semau-maunya. Jadi tetap ikuti tata cara yang baik, tetap berlandaskan bahwa kita adalah generasi muslim terbaik ya dalam merealisasikan ilmu yang kita punya, kita miliki. Kita harus tetap menjunjung tinggi moralitas dan akhlak. Itu harapan besar saya sebagai Bupati Dompu, mudah-mudahan bisa dimengerti dan dimasukkan di dalam hati atau di aliran darah. Jadi wajib bagi kita semua sebagai generasi menancapkan di bahu kita masing-masing, insya Allah saya pasti menjadi pahlawan bagi daerah saya ya. Dengan ilmu yang saya miliki, dengan fisik yang saya miliki, pemberian Allah, saya wajib, saya harus membantu daerah saya, karena tidak ada manfaat saya hidup. Itu cara kita berdoa dan menguatkan hati kita. Insya Allah apa yang diinginkan atau diharapkan menjadi orang pintar, menjadi orang sukses, insya Allah akan terpenuhi. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi selamat menjalankan pembukaan atau kegiatan wahana pengkaderan. Mudah-mudahan kegiatan hari ini bisa bermanfaat bagi terutama bagi daerah kita, kemudian bangsa dan negara. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi panjang kalau kami ceritakan. Sebelum itu yang kami hormati Dewan Pengurus Pusat Hima NWDI, dalam hal ini Kakanda Alimuddin SH, yang kami hormati Koordinator Wilayah Kakanda Saifuddin Rifait SPD, yang saya hormati pengurus daerah Kabupaten Dompu. Jelas, itu yang selalu disampaikan oleh Tuan Guru Bajang dalam setiap pidato beliau, bahwa kader NWDI itu harus amal ma'ruf bil ma'ruf, menyampaikan yang baik dengan cara yang baik, mencegah yang mungkar dengan cara yang baik, sehingga esensi kebaikannya itu tetap terjaga. Seperti apa yang dikeluhkan Pak Bupati tadi, ini kritik tapi yang diserang personal. Ini kan sudah tidak amal ma'ruf bil ma'ruf, atau tidak nahi mungkar bil ma'ruf, tapi nahi mungkar bil mungkar lagi. Jadi masalah menimbulkan masalah. Ini yang perlu kita garis bawahi bersama, bahwa salah satu identitas dari kader Himmah NWDI itu adalah bisa menegakkan amal ma'ruf bil ma'ruf, nahi mungkar bil ma'ruf. Ini yang perlu selalu kita ingat. Ini kemarin malam, 3 malam yang lalu saya ketemu Kanda Bahar di Kota Mataram. Beliau juga bilang itu harus ke Bima dulu. Oh siap, kalau Kanda Bahar yang perintah kita tidak bisa menolak. Siap melaksanakan. Jadi ketika beliau bilang ke Bima, ke Dompu, maaf, saya langsung ke Dompu. Perintah senior. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, tentu sekali lagi yang ingin kami pesan kepada pengurus persiapan, selain proses kaderisasi juga yang harus kita lakukan secara bertahap, ada nanti WAPA 2, WAPA 3. Setelah WAPA 1 ini ada namanya follow up WAPA. Di situ juga ada pendalaman materi yang
harus intens dilakukan oleh mahasiswa dalam bentuk kajian maupun kegiatan-kegiatan eksternal, kegiatan aksi sosial lainnya. Muslimat saya gitu. Kalau sampai ibu-ibu muslimat marah, wahana pengkaderan 1 itu tidak akan berjalan sebenarnya. Jadi saya pesankan Pak Ketua ini ya, baik-baik sama ibu-ibu muslimat. Minta doa restu kalau mau apa. Setelah itu mungkin nanti bisa minta doa restu yang lain. Kira-kira begitu. 1. Pengurus cabang persiapan Himmah NWDI Kabupaten Dompu kami nyatakan dibuka dengan resmi. Terima kasih. Sekian. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana fa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna allazi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana. Wa qarabatil lana fi zidina. Ahlil qadri unsa wal zakar. Rabbi wafiqna wa wafiqahum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama. Warzuqi kulla halalan daiman wa illa atqiya ulama. Qabil ghairi wa nufa kulla syar. Rabbana aslih lana kulla su'un wa akirra biridha minkal uyun wa ghadi anna rabbana kulla duyun qabala an tatiyana rusulul manun wa ghafir istura anta akraman satar. Rabbana ya zalzalali wal minal unsuran li wa nahdatil watan wa fazan hada imam minal fitan wa diyari zallaha ala sunnah ranhum fil asyaya wal bukar. Rabbana ya zalzalali wal minal unsuran li wa nahdatil watan wa fazan hada imam minal fitan wa diyari zallaha ala sunnah wansuranhum fil asyaya wal bukar. Rabbana ya zalzalali wal minal unsuran nahdatil watan wa fazan hada imam minal fitan wa diyari zallaha ala sunnah wansuranhum fil asyaya wal bukar. Wa salatullahi tawsal mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa bi kitabil fihi linnasi sifa lal alil kiramin surafa wa ala sabil masabil gura amarartuka fasabba bihal asa arwati jaisa bima inhami ala ma'asi wal ma'adi wa ala zurriyati wa batini wa zahir amarartuka fasabba al-asa wa arwati jaisa bima inhami ala ma'asi wal ma'adi wa ala zurriyati wa batini wa zahir amarartuka fasabba al-asa wa arwati jaisa bima inhami ala ma'asi wal ma'adi wa ala zurriyati wa batini wa zahir. Allahumma fiq wal hadi la sabili rasad. Summa assalamu alaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila selama berjalannya kegiatan kita terdapat kesalahan maupun kekhilafan, baik yang disengaja maupun tidak. Dan saya ucapkan terima kasih kepada tamu undangan dan hadirin yang sudah menyempatkan hadir pada acara pagi hari ini. Saya Intan Nur Syahbaratin selaku MC pamit undur diri. Mari kita sama-sama tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.